serangan balasan dimulai. Rusia luncurkan 103 rudal dan drone ke berbagai kota strategis Ukraina. Satu gelombang besar, satu malam panjang, dan satu pesan sangat jelas. Jika kalian berani menyentuh jantung kami, maka kami akan membakar milik kalian. Ini adalah salah satu serangan balasan terbesar sejak awal invasi. Bukan sekadar reaksi spontan, tapi deklarasi kekuatan. Bahwa Rusia belum kehilangan kendali atas konflik, dan mereka siap naik ke level berikutnya. Dari Kharkiv hingga Dnipropetrovsk, dari Donetsk hingga Odessa, wilayah-wilayah yang menyimpan nilai militer dan logistik dihantam secara bersamaan. Rusia tidak membalas satu titik, mereka membalas seluruh sistem. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang memulai, tapi siapa yang akan mendorong konflik ini melewati batas, menuju eskalasi total yang bisa melibatkan kawasan lebih luas. Sebelumnya, Ukraina melancarkan operasi drone paling ambisius sejak perang dimulai. Sejumlah pangkalan udara Rusia diserang, beberapa pesawat hancur, termasuk beberapa unit pembom strategis. Operasi itu dinamai jaring laba-laba, dan seperti laba-laba, serangan itu senyap, presisi, dan menjerat simbol kehormatan militer Rusia dari dalam. Bagi Rusia, ini bukan sekedar kerugian aset, ini penghinaan, dan mereka membalas bukan dengan diplomasi, tapi dengan peluncuran rudal dan drone secara besar-besaran. Diluncurkan dari berbagai titik, dikoordinasikan dari satu pusat komando, diarahkan ke sasaran yang tak sekedar militer, tapi juga energi, logistik, dan mobilitas tempur Ukraina. Ini bukan pelampiasan, ini adalah sinyal bahwa jika kalian bisa menembus pertahanan kami, maka kami akan membalas dalam skala yang tak terukur. Analis militer menyebut ini sebagai strategic retaliatory strike, langkah sistematis, bukan impulsif. Bukan hanya untuk membalas, tapi untuk membatasi kemampuan Ukraina menyerang lagi. Rusia kini mengintegrasikan sistem senjatanya dalam satu gelombang. Rudal jelajah dan drone digunakan bersama. Presisi meningkat, koordinasi menguat, dan efek kehancuran menjadi pesan tersendiri. Biasanya skenario seperti ini hanya muncul dalam latihan militer skala besar. Tapi sekarang, dipraktekkan langsung di medan tempur. Dan itu memberi pesan, meski pangkalan mereka diserang, mereka masih mampu menunjukkan superioritas. Lalu muncul dimensi baru. Beberapa jam setelah serangan rudal diluncurkan, Putin menghubungi Donald Trump. Isi pembicaraannya tidak dibuka ke publik, tapi waktunya terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Sinyal diplomasi? Mungkin, tapi juga bisa dibaca sebagai strategi. Menjaga saluran bicara tetap terbuka, sambil menyiapkan gelombang serangan berikutnya. Ukraina menyebutnya tanda kepanikan. Namun bagi para pengamat, ini adalah pengambilalihan ritme. Kiev menyerang keras, tapi Moskow kini mengatur tempo balasannya. Dan dalam konflik panjang, yang mengatur tempo biasanya bertahan lebih lama. Mereka sekarang berada di titik balik. Jika serangan Ukraina berikutnya kembali menembus wilayah Rusia, maka tanggapan Moskow bisa naik kelas. Dari infrastruktur militer ke sipil. Dari titik pasokan amunisi ke jaringan listrik nasional. Atau bahkan, wilayah sekutu NATO terdekat. Konflik ini telah berubah wujud. Dari perang wilayah, menjadi pertarungan teknologi penghancuran. Dari perebutan kota, menjadi demonstrasi sistem persenjataan generasi baru. Dan dari diplomasi, menjadi permainan tekanan bersenjata. Apakah dunia siap menghadapi fase selanjutnya? Atau kita hanya sedang menyaksikan para kekuatan besar memainkan permainan akhir di atas meja yang makin goyah? Satu hal yang pasti, ini bukan klimaks. Ini adalah prolog dari babak paling berbahaya dalam sejarah konflik modern.